semakin kesini kita harus berpikir bagaimana caranya supaya aktivitas kita tuh walaupun terlihat nggak terlalu sibuk tapi efektif. Betul. Itu yang penting teman-teman untuk saat ini kalau menurut saya. Karena apa, kita udah hidup di dunia yang berbeda. Ini bukan tahun 2015 yang masih pakai gaya yang namanya gambling. Kalau 2015 jangan tanya kita di sini. Kita di mana? Puputan. Mana lagi? Bajro Sandi. Mana lagi tuh? Apa tuh yang di Taman Kota? Di situ tempatnya kita. Bawa brosur, bawa flip chart. Gempur kita bisa-bisa di situ. Itu 2015, 2016. Karena zaman itu kan belum ada istilah bilang share foto, share video gitu ya. Baru sebentar, baru video aja terbatas. Sekarang apa yang kurang? Semua fasilitas sudah lengkap. Justru saat fasilitas lengkap, member value makin gitu. Nah yang salah di mana gitu kan? Coba yang namanya aktivitas. Betul ya? Karena saya percaya juga kita di sini semua kan punya aktivitas masing-masing sebelum punya, artinya setiap hari kita masih sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, betul ya? Ada yang kerja di ini, kerja di situ, ada yang mungkin kerjanya serabutan, tapi ya namanya kerja itu pasti kan ada waktunya. Kita kerja anggaplah sehari 8 jam minimal. Terus kita punya sisa waktu lagi 8 jam. Sehari ada berapa jam? 24 jam, betul ya? Betul. 24 jam, 8 jam kita kerja, 8 sampai 10 jam lah. Ya, masih ada 10 jam. Kita ditutup sehari ngerjain media berapa jam? Maksimal 2 sampai 3 jam. Kalau istirahat bilang 8 jam, saya nggak yakin member media bisa tidur 8 jam. Saya juga tidurnya 3-4 jam, 5-6 jam, paling banyak itu. Nah yang jadi masalahnya adalah kita nggak tahu targetnya kita nih ngapain. Sekedar untuk beraktivitas, atau sebenarnya kita juga cuma ya buang-buang waktu aja. Akhirnya memang ya namanya kita sibuk itu ya sibuk kesana kemari kayak orang sibuk ngurusin proyek 7 miliar. Padahal sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain. Betul ya? Betul. Jadi teman-teman di sini kita harus paham yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Itu pentingnya. Itu harus tersusun di sini. Makanya ada namanya aktivitasnya day by day-nya ngapain? Kita bangun pagi ngapain, terus siangnya ngapain, kita sorenya ngapain, malamnya ngapain sebelum akhirnya kita tidur lagi. Karena ini kalau kita nggak teratur teman-teman, percaya sama saya, akhirnya kita tuh kayak orang yang ini ngambang aja kayak gitu. Ya kalau ada yang bisa diprospek, ada yang bisa ketemu ya oke, kalau nggak ya udah selesai satu hari itu nggak ngapa-ngapain. Kita hanya sibuk dengan kegiatan kita yang sebenarnya ya dalam bentuk itu tadi nggak ada hubungannya dengan media dan cuma habis waktu kita pulang tidur lagi. Nah di sini kan kita udah leader-leader semua. Pertama saya bilang ini, kalau misalnya kita punya waktu yang cukup, sebaiknya kita nggak usah terlalu mikir hal-hal yang aneh-aneh, pelajari aja materi. Minimal kita harus kuasai 6 pilar itu. Ini penting. Kenapa 6 pilar kita harus tahu? Karena kalau kita nggak paham, jangan kan bilang paham motivasi orang, nggak usah dulu. 6 pilar aja kita nggak ngerti. Terus kalau kita ketemu orang, kita mau ngomong apa? Betul? Saya kemarin masih sempat sharing sama satu orang leader. Misalnya sekarang, kita tahu bahwa sekarang kan selain Propolis sama Biam kan kita punya produk yang namanya skincare, betul ya? Betul. Kalau teman-teman tahu, mungkin kita di Bali aja memang posisinya belum terlalu booming masalah skincare. Pasti harus ada alasannya, betul ya? Risetnya harus jelas. Kenapa di kota-kota yang lain, contoh kayak di Bandung atau Jakarta, skincare-nya malah gila-gilaan. Mereka posting sehari bonus bisa 5-6 juta. Pertanyaannya dari mana, betul ya? Sementara kita di sini ya bonus tapi ya segitu, ya 1-2 juta mah. Ada juga 4-5 juta tapi kan jarang banget, betul kan? Kenapa di Jakarta mereka bisa konsisten atau di Bandung? Pertanyaannya yaitu tadi, dalam tanda kutip, menguasai 6 pilar aja kita belum benar-benar fasih, betul kan? Yang kedua, produk knowledge kita masih minim banget. Nah ini penting. Di saat misalnya kita lagi OPP, di saat kita lagi NAT misalnya, teman-teman lebih banyak untuk sibuk sendiri. Boro-boro mau paham 6 pilar, betul kan? Ya, kenapa kita punya waktu? Contoh kayak sekarang kita SD aja. Kenapa banyak yang nggak datang? Karena merasa ini nggak penting. Padahal coba teman-teman bayangin aja, kita NAT, waktu kita dibatasi, betul ya? Sehari cuma berapa jam? 8 jam. Itu pun harus berbagi banyak materi. Belum lagi acara yang lain-lain.
Akhirnya kita baca slide aja kadang-kadang waktunya udah dikasih timekeeper ini. Betul ya? Mau kita explore materi udah gak bisa. Terus waktu kita belajar itu gimana ya? Seperti ini harusnya. Dan kalau kita punya waktu seperti ini harusnya kita bisa yang namanya tanya jawab. Biar dua arah. Karena ini kan sekolah bisnis. Betul ya? Hanya saja ya faktanya kenyataannya teman-teman bisa lihat. Ya inilah yang saya bilang tadi, perbandingan pikiran kita di Bali sama misalnya di luar kota. Contoh kayak Jakarta atau di Bandung. Kenapa mereka postingnya segede-gede itu? Mereka maksimalkan produk. Contoh kayak skincare. Mereka di Jakarta produk nulisnya bagus. Dia menguasai materi tentang skincare. Ya contoh kayak sekarang, mbaknya, tantenya, ngomong skincare orang berani nggak? Betul ya? Berani nggak? Paling ngomong lagi. Kita kalau ketemu sama orang, di pikiran kita cuma dua pengen ngomongnya. Kalau nggak propolis ya dia. Kenapa? Kita menguasai dua itu, betul ya? Apalagi yang pertama, pasti menguasainya kalau nggak propolis milih biar, betul ya? Akan lebih cepat untuk kita jelaskan milih propolis sama biar dibandingkan kita jelasin tentang skincare, betul ya? Kenapa faktor itu menjadi penentunya? Karena kan selama ini kita tahu nih dua ini yang jadi pilar utama lah itu untuk produk ya. Yang kedua, kita belum bisa buktikan secara sahih bagaimana kualitas skincare itu kayak kita sendiri, betul ya? Betul. Ini yang jadi masalahnya di sini. Bayangin aja kayak kita nih datang ketemu orang, ini nanti berhubungan sama materi yang Pak Nababan kemarin disampaikan, masalah kita harus cantik dulu, wangi dulu baru ketemu orang kan? Itu kan sudah dijelasin kemarin ya? Karena hubungannya ke situ. Gimana kita mau ngejelasin skincare ke orang? Minimal kita bilang ini bisa bikin glowing, gitu ya, ngurangin jerawat, bikin cerah. Sementara kitanya lagi aut-autan, rambut aja lagi berantakan, muka lagi berminyak semua. Terus kita bilang ini bisa mencerahkan. Nah mukamu itu kumaha? Berani nggak ngomong? Udah pasti enggak. Boro-boro ngomong ini ada naik apa? Bahannya dari skin barriernya apa gitu. Nggak akan berani ngomong. Karena kan produk knowledge kita nggak ada. Artinya kalau ada yang beli skincare itu mujizat aja, betul ya? Kita akan lebih cenderung ngomong propolis sama biang. Ini juga masalah dengan range usia juga. Contoh kayak usia kayak Dervina, jelas nanti yang dia ketemukan si usia sama dia. Kalau dia bahasa tentang skincare masih masuk, betul ya? Karena kelompok usianya kan masuk. Atau kayak Pak Satra, ketemu sama orang, anggaplah bapak-bapak sapam gitu kan, seumuran Pak Satra, bahas skincare atau bahas milenial. Biar 5 jam Pak, betul? Nggak mungkin dia ngomong, Pak pakai lipstick ini bisa jadi cantik. Ya buat apa dia cantik? Betul nggak? Betul. Karena kan kita akan malas untuk gini. Kita kan lebih cenderung untuk melihat diri kita. Contoh kayak saya, ya ngapain sih pelajari itu skincare? Kan saya juga nggak pakai. Betul kan? Ya saya ketemu juga pasti bapak-bapak, ibu-ibu juga, betul ya? Yang notabene mereka nggak lebih butuh skincare dibandingkan sehat. Betul kan? Gitu kan Anda? Kalau kayak Nana mungkin bisa ngebacotnya dua nih, antara skincare atau propolis. Tapi biasanya di otaknya itu lebih cenderung, lebih cepat keluar propolis, iya. Dibandingkan ngomong, kamu tahu nggak skincare ini mengandung A, B, C, D, dan lain-lain. Udah pasti berat. Itu pikiran dulu. Yang kedua, kita nggak ada bahannya. Kalau propolis, ya kan, propolis, lu bisa ngomong, gitu kan. Tapi kalau namanya skincare, orang skincare kalau kita jual skincare rata-rata, coba lihat, cek aja. Jangankan skincare yang level atas, yang level menengah ke bawah aja. Mereka kalau lagi jualan, biasanya demo produk dulu, betul ya? Demo produk di mana? Dia buka stand, gitu kan? Buka stand, orang datang suruh tester. Kalau nggak tester di tangan, gitu ya, ini bisa mencerahkan. Nggak langsung di muka, karena kan muka ini kan sensitif. Tester di tangan dulu, oh ternyata bisa mencerahkan, terus dihirup, oh aromanya bagus. Nah kita jelaskan, oh ini bisa mencerahkan, ini mengandung propolis yang baik. Mana testernya? Boro-boro tester, produknya nggak bawa. Berani nggak jelasin? Saya yakin di tas teman-teman pasti ada isi propolis, tapi nggak mungkin isi serum. Betul kan? Gitu, teman. Nah ini yang jadi permasalahan kita selama ini. Akhirnya kita juga mikir, mau keluar juga mikir, mau ketemu orang juga mikir. Ada yang merasa? Atau memang benar yang dikatakan? Nah itu tadi. Makanya sebenarnya materi yang sering dibilang sama guru-guru, dia bilang kita harus siap alat perang.
Tahu alat perang apa aja? Ayo kita ingatin lagi pola pikir kita. Alat perang apa aja? Kodi, kita mau ketemu orang nih, mau ketemu Israel sama Palestina, ya kan? Datang bawa diri aja, ya kan? Iya, saya siap perang, tapi bawa diri doang. Kira-kira hidup atau mati? Mati. Nyerahin diri betulnya. Minimal bawa apa? Bawa bambu runcing betulnya. Kalau di bawa bambu runcing langsung diteriakin, Indonesian people. Iya, karena kan bawanya bambu runcing aja betulnya. Kalau bawa M16, itu orang Prancis, ya kan? Jadi kalau kita mau ketemu orang, ya harus siapin alat-alat dulu, betul ya? Apa? Roda, betul kan? Flip chart, apalagi alat tulis menulis. Ya kita datang soalnya jago. Jalan aja, ya. Kau tahu propolis nggak? Mana propolis? Nanti saya ambil kantor pusat, kantor pusat Inden. Astagfirullahaladzim. Itu kan? Akhirnya apa? Kita untuk mikir mau keluarnya aja udah berat. Mau melangkah keluar dari kamar ini, prospek sampai depan kamar. Iya juga ya. Modal cuma napas. Mau ketemu orang ngomong apa gitu. Kalaupun punya produknya di tas, pengetahuan kita, pemahaman kita belum nyampe. Karena kita jarang yang berlatih. Suruh ikut sumbu dokter Kurnia aja kita mikir 1000 kali. Padahal, jujur makanya saya bilang kemarin teman-teman, jangan disuruh teman-teman TOT ke Bandung. Udah jauh jalannya, biayanya lumayan pula. Iya kan? Padahal kesana dengerin orang yang sama ngomong juga, betul kan? Ketemu dokter Kurnia pula, yang tiap hari nongol di Zoom, tiap hari Selasa. Teman-teman yang sudah tinggal duduk manis di kamar, gitu ya, senderan boleh, pakai dasteran boleh, duduk di kamar buat dengerin aja, masih ogah. Bilangnya, Pak, saya nggak punya paketan. Jaringan lelet. Disuruh ngeluarin 3 juta ke Bandung, apalagi. Tapi kita di otak kita maunya apa? Pak, biar 5,4 juta setiap hari. Mimpinya ketinggian, tidurnya miring namanya. Betul kan? Ini hal-hal seperti ini teman-teman. Nah, yang kita lupa adalah bahwa sekarang ini kita lagi di mana? Kita dalam namanya konsep bisnis. Kita ini bukan lagi buka LSM. Ini bisnis ini harus punya modal. Modal pertama pikiran dulu. Otak dulu kita punya modal itu. Uang itu belakangan. Karena kalau orang punya otak yang benar-benar pengen berbisnis itu akan cara berpikirnya beda. Bukan duit yang jadi masalahnya, kemauan yang jadi bermasalah. Karena kalau kemauan kita kuat, segala sesuatu itu kan ada solusinya. Iya, contoh yang tadi kita suruh belajar aja kita mikir 1000 kali. Buat ngikut Zoom aja mikir, alasannya banyak, nggak ada waktu lah, nggak ada paket lah, HP rusak lah, segala macam rusak. Betul kan? Ini jadi masalah teman-teman. Yang kita lupa adalah miliannya adalah bisnis. Namanya bisnis itu memang harus segala sesuatu dipertaruhin. Kalau kita pengen mencapai apa yang menjadi impian kita, sebenarnya itu. Jadi ayo teman-teman, kita harus mulai rubah pola pikir mulai dari sekarang. Karena nggak, kalau gitu akhirnya benar. Kita tahu bahwa kita mundurkan waktu kita kayak 1 atau 2 bulan atau 3 bulan kemarin. Bahkan anggaplah setengah tahun kemarin. Sekali ISB kayaknya ruangan ini full, betul ya? Iya, full ya? Full. Bahkan sampai luber-luber, sampai lesehan di sini gitu kan. Kita bawa materi pun semangat sebenarnya. Karena banyak yang mau belajar waktu itu. Nah, harusnya kalau pemahamannya bagus, cara berpikirnya, konsepnya bisnis, harusnya ruangan ini sudah gak bisa muat. Betul kan? Karena itu kan pasti akan berkembang terus kan? Hari ini udah segini, anggap hari ini 20, bulan depan harus jadi 40, terus bulan berikutnya jadi 60, 80, bahkan udah ratusan. Jadi benar konsepnya diterapkan Pak Roy, kalau misalnya 2 bulan datang harus sekarang 100, 2 bulan lagi datangnya harusnya 200 kan? Satu minimal bawa 1 kan? Harusnya kayak gitu, kalau berkembang cara berpikirnya, alias ilmunya masuk. Tapi ini ilmunya masuk dari kiri, keluar dari kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Mbak Putu tadi, kalau dia muncul lagi besok udah nggak ada pada. Ya karena ilmunya nggak niat di sini. Dia kayaknya cuma tempat persinggahan aja, kayak terowongan itu, yang kemarin kebanjiran itu. Ya kan? Dan Nusa Dua masuk gitu, keluarnya udah di Sunset Road. Jadi ilmunya cuma ya keluar masuk aja, tanpa dia diam di sini untuk dikembangkan lagi.
Dan kita juga nggak punya usaha lebih untuk mau belajar bagaimana caranya melakukan sebuah bisnis. Jadi kembali lagi, sebenarnya kalau namanya bisnis memang biasanya kita bilang gini, iya Pak, tapi banyak orang sukses itu karena privilege. Dan itu kita nggak bisa tipu, teman-teman. Privilege itu yang penting, percaya sama saya. Akan beda orang yang mulai dari 0 sama orang yang mulai dari 10. Tahu bedanya? Kalau saya sama Pak Nyoman, kita memang mulainya dari 0. Tapi anaknya Ahmad Dhani mulai dari 10. Betul atau betul? Iya kan? Memang banyak orang bilang, tapi ya kalau mau malas saja, beda Pak. Bukan masalah malasnya, karena kita nggak punya panggung. Ya kali kalau Pak Nyoman harus cari modal aja susah. Sementara anaknya Ahmad Dhani nyari modal nggak? Nggak perlu. Dia cuma cari ilmunya, modalnya udah jelas. Artinya apa? Jatuh atau bangun, udah ada privilege. Jadi akan beda. Nah, kalau harus kita sadar sekarang, kita mulainya dari mana? Kita mulai dari 10 seperti anaknya Ahmad Dhani, atau kita mulai dari 0? Kalau kita mulai dari 0, memang banyak pengorbanan. Nggak bisa kita bilang, gampang lah, dia kan bisa jadi, saya juga bisa. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Ya. Konsep itu penting juga untuk menyemangati. Tapi kita harus tahu bahwa justru di bisnis Melia inilah teman-teman, percaya saya. Kalau kita bicara konsep bisnis, justru di Melia inilah yang kita bilang, kalau teman-teman sadar tidak sadar, harusnya kalian mulai dari 10, bukan dari 0. Pertanyaan saya cuma satu, coba cek, mana ada guru-guru kalian yang bilang pasti kalian gagal di Melia? Ada? Atau pasti kalian sukses? Betul? Artinya itu kan sudah ditetapkan kalian untuk di angka 10, betul kan? Bukan dari 0. Karena kan di Melia bukan seberapa besar kamu pintar menjalani Melia, nggak butuh orang pintar di Melia, betul kan? Yang dibutuhkan adalah sabar mau belajar secepatnya, karena ilmunya sama. Yang dipelajari Pak Roy sama kayak kita. Pak Roy lulusan S2, betul ya? Kita lulusan apa? S3. Iya kan? S3. Yang dipelajari Pak Roy apa? 6 pilar. Betul. Sama nggak kita 6 pilar? Sama. Pak Roy bisa 100 juta setiap hari. Kita udah belum? Belum. Berarti sistemnya sama, perusahaannya sama, yang dipelajari sama, tapi bonusnya beda. Iya, betul. Nah, berarti kita bukan mulai dari 0, kita mulai dari 10 sama. Karena kenapa saya bilang mulai dari 10? Ini harus jadi alasannya. Pak Satra, hari ini closing 1 paket platinum. Pak Roy, posting 1 paket platinum. Anggap Pak Satra baru gabung 1 hari. Betul ya? Hari ini dia gabung, ngajak temannya besok posting 1 paket platinum. Pak Roy di Jakarta, di Bandung, udah member 23 tahun, posting juga 1 platinum. Pertanyaannya, beda nggak bonusnya? Sama betul ya? Sama kan? 480 kan sponsornya. Betul? Sama nggak? Sama. Jadi Pak Satra bukan mulai dari 0 di Melia. Mulainya dari 10 sama kayak Pak Roy. Betul. Cuman kita nggak menyadari itu, akhirnya kita nggak perjuangin. Makanya benar kata Pak Narawan, yang di tanganmu itu berlian, bukan beling. Hanya saja nggak sadar, akhirnya berlian itu dibuang. Dia cari beling di luar sana. Itu faktanya member Melia. Dia nggak sadar kalau dia sudah diangkat dari 10, bukan mulai dari 0. Ini penting. Makanya saya bilang, ayo buka pola pikir kita. Ada materi tentang bagaimana caranya supaya kita kalau mengerjakan Melia, kita harus yakin sama diri kita bahwa kita pasti bisa. Betul ya? Ada kan materinya? Memang kita nggak pakai slide, tapi saya masih ingat. Harus yakin sama diri kita, pasti kita bisa. Makanya semua guru-guru bilang, kamu itu unik, kamu itu berbeda, dan kamu pasti sukses. Gak ada guru-guru di Melia bilang pasti kamu gagal di Melia, ada. Semua pasti yakin kamu pasti sukses. Karena apa? Itu keyakinan. Kita harus yakin dengan diri kita bahwa kita pasti bisa. Karena kalau kita nggak yakin sama diri kita, siapa lagi mau yakin, betul? Orang di luar sana boleh ngeraguin kita. Itu mah nggak jelas, kamu nggak jelas. Bodoh amat. Karena besok dia belum tentu kasih nasi, betul? Yang berjuang diri kita sendiri. Berarti kita harus yakin bahwa kita bisa jadi orang yang sukses. Dan kendaraan kita sudah tepat sebenarnya di Melia Sejahtera. Karena yang kemarin saya bilang tadi, Pak Roy ngerjain hal yang sama kayak kita. Dan beliau langsung ngajarin kita pula setiap harinya, ngedorong kita dengan cara yang sama. Nggak ada bedanya Pak Roy ngedorong Pak Satra sama saya, sama. Ilmu yang dikasih sama, motivasi yang dikasih sama, betul ya?
Hanya saja yang membentuk kita punya 5,4 juta adalah tadi aktivitas kita yang tadi saya bilang di awal. Itu yang membedakan. Kalau orang yakin sama dirinya dia pasti sukses, dia akan lakukan apa yang diajarkan. Maka untuk kecapai 5,4 juta itu kenyataan. Ada yang cuma dipikirin doang gitu ya, nggak yakin sama dirinya bisa, akhirnya ya cuma sekedar pikir, nggak melakukan apa-apa, ya mohon maaf 5,4 juta juga cuma jadi omongan doang, bukan kenyataan. Jadi pentingnya kita sadar bahwa kita pasti bisa. Sadarin diri kita bahwa kita bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kita bisa ya berarti harus itu banyak belajar. Karena guru-guru pun mereka semua belajar gitu. Kalau kita training, guru-guru kita duduknya di mana? Di belakang, ngerokok, santai-santai di luar, atau duduk paling depan? Yang kemarin ikut TOT tahu ya, Pak Roy bilang apa? Duduknya paling depan. Dia lihat kita duduk depan langsung jempol, keren. Bayangin, itu member segitu banyak loh. Ngapain orang lain nggak disuruh sama dia? Ya, sadar nggak sih teman-teman? Yang itu ikut TOT lah. Kita didorong terus sama Pak Roy loh. Duduk depan. Pokoknya duduk depan. Ngapain dia nggak dorong orang lain aja, betul ya? Kan banyak member yang hadir tuh, 600-an orang lagi, betul ya? Kenapa cuma kita? Giliran kita duduk depan, lu senyumnya sumringah kayak gitu. Artinya dia ngedorong kita, pengen kita juga punya penghasilan seperti beliau. Karena kita kerjakan sama. Itu tanda bahwa beliau itu benar-benar sayang banget sama kita. Hanya saja kita yang belum sadar, kita disayang sama beliau. Kita masih mikir, ya nanti aja Pak Roy kalau mau prospek, ya nanti begini, ya nanti, semua alasan hidup sih. Akhirnya kita lupa apa yang harus kita lakukan tadi, kita kejebak aktivitas. Ya sibuk kerja lah, ya sibuk inilah, sibuk itulah. Banyak kesibukan yang sebenarnya kita nggak tahu itu sibuk itu untuk apa gitu. Makanya kan ada kata-kata pura-pura sibuk lah, nggak apa-apa. Sibuk aja lah, walaupun sebenarnya nggak berguna gitu kan. Ada tuh kata-kata. Itu kayak tamparan itu, nanti sih kita kayak orang sibuk, panjang hari mondar-mandir pakai motor, bahkan sehari bisa ngisi bensin 3 kali. Saking sibuknya, cuma ngukur aspal doang gitu. Mana nih? Di sini apa orang mana ya? Orang mana? Apa? Pura Demak ya? Pura Demak, Simpang Siur, Tuban, Legian. Udah kayak kereta pusat. Bukan kayak bus ya, bus kan satu jalur. Jadi kita tuh sibuk sama aktivitas yang notabene, wah kelihatan kayak benar-benar kita orang sibuk. Lagi di mana? Simpang Siur. Lagi di mana? Tuban. Mana? Kutai. Ini orang jam terbang tinggi. Iya tadi jam terbang. Ngukur jalan itu. Iya kan? Nah akhirnya kita bingung nih mau ngapain. Ini kita udah leader-leader semua kan. Jadi harusnya udah tahu pentingnya kita bikin daily activity teman-teman. Jadi kalau punya buku catatan kecil, ya kalian punya dong. Yang punya catatan kecil tuh kata-kata cinta semua, ya. Untuk yang tercinta, yang tersayang, wah, semua kata mutiara keluar gitu. Buat apa? Emang makan tuh kata mutiara. Ya kan? Punya buku kecil itu dibikin catatannya. Jadi misalnya tidur jam 2 atau tidur jam 10, ya. Bangun jam 5 pagi ngapain? Bersih-bersih rumah, bersih kamar gitu. Terus olahraga, sarapan, terus kerja, pulang kerja ngapain gitu, langsung tidur kah atau ketemu orang kah? Nah di situ teman-teman sudah bikin daily activity-nya 1x24 jam, terus kalian jalanin. Nah di situ mulai namanya apa? Evaluasi. Mana yang perlu dicoret, mana yang perlu ditambahin. Yang dicoret itu yang tadi yang bilang ngukur jalan doang, betul ya? Itu yang dicoret. Diganti dengan apa? Oh misalnya jam segini ketemu orang di sini. Presentasi ya. Jadi supaya teman-teman itu dalam 1x24 jam itu kegiatannya ada yang bermanfaat. Betul kan? Misalnya ketemu orang di sini, habis itu pulang, istirahat kah, mandi kah, makan kah. Kalau kita nggak kayak gitu, jadinya kita kan nggak punya ini. Kayak orang bilang, coba kita bikin satu acara. Ini penting biar teman-teman paham. Coba kita bikin satu acara, contoh kayak NAT. Kita NAT nggak pakai yang namanya rundown. Nah, kira-kira menurut teman-teman, bisa jalan nggak caranya? Bisa nggak? Pokoknya yang penting kita 8 jam 1 hari, tanpa rundown. Ayo. Itu yang saya bilang tadi, kita hidup tapi nggak punya aturannya. Ya udah kita kayak cuma sekedar hidup. Tapi nggak ngapa-ngapain. Itu tadi betul kan?
omongannya nyambung nggak nih biar paham aja, betul kan? Jadi saya kasih contoh, misalnya kayak kita NAT, oke lah hidup kita 1 hari 8 jam itu, kita pakai hotel 8 jam, tapi kita nggak pakai ronda. Entah masuk hotel jam berapa, kita keluar jam berapa, kita udah nggak tahu. Kira-kira jalan nggak caranya? Kacau nggak? Kacau. Makanya pentingnya jadwal itu supaya kita tahu mana yang perlu dicoret, mana yang perlu kita pertahankan, atau mana yang kita tambahin. Sama kan kalau di acara kan kayak gitu kan, rundown-nya betul ya? Oh ini nggak penting, ya udah coret aja ini. Karena waktu itu udah mepet, contoh harus ada penghargaan dan lain-lain. Oh ternyata waktu nggak cukup, ini aja dicoret. Jadi dari aktiviti kita juga harus seperti itu, dibikin dulu. Paginya ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain, malamnya ngapain. Di saat kita lakukan itu, kita revisi lah. Atau kita mulai lihat mana yang penting nih, mana yang nggak penting, mana sekedar cuma buang-buang waktu, atau mana yang penting banget. Nah di situ kita pertahanin. Kalau misalnya ini penting, kalau misalnya nggak penting berikutnya, kita coret itu, nambah durasinya di sini, betul ya? Kayak gitu kan, cara ngaturnya. Supaya mana waktu kalian itu ya anggaplah setelah pulang dari tempat kerja misalnya jam 5, selisihnya dari jam 6, jam 7 misalnya orang muslim harus sholat dulu, teman-teman ini mungkin sembayangan juga kan. Udah dari jam 7 sampai jam 8, jam 9 ini ngapain gitu loh, sebelum tidur. Nanti kalau besok lagi kan pasti kan jadwal kita kan tiap hari random ya, nggak sama setiap harinya, ada aja yang begini. Artinya di luar apa pemikiran kita gitu. Ada emergensi sifatnya. Tapi di situ kita belajar untuk apa? Untuk memanage. Daripada kita hidup 1 hari itu juga gak ada jadwalnya, lebih kacau mana coba? Ya. Nah kadang-kadang kan kita cuma bilang, ya udah Pak, kalau ada yang ketemu gitu kan. Ya kalau enggak ya udah, hari itu kita tanpa melakukan sesuatu. Tapi di otak kita impian kita setinggi langit. Itu gak bagaimana? Jadi penting. Sebenarnya hal-hal ini, kalau kita bicara 5 pilar, 6 pilar, saya yakin teman-teman, apalagi member lama udah hafal semua di luar otak. Gitu. Dari 5 pindah ke 6 aja udah. Tambahin aja pengiriman produk udah. Kalau gimana cara prospek kan teman-teman udah bisa improve sendiri lah ya. Gimana caranya untuk menjelaskan ke teman. Nah kalau kayak bapaknya belum menjelaskan semua ya dia harus banyak belajar lagi. Nah tugas leader yang terdekat adalah ngajarin setiap harinya AS pribadi itu. Kalau yang kayak gini kan kita ngomongnya umum banget, jadi kan nggak mungkin kan langsung connect ke beliaunya, ya Pak ya. Tapi di sini saya kasih untuk kayak gimana Bapak punya gambaran. Oke lah kerja sehari berapa jam, dari jam berapa mulai kerja sampai jam berapa, betul ya? After itu kan punya waktu luangnya. Nah di waktu luang ini ngapain? Itu penting. Karena kalau itu nggak diatur Pak, percaya sama saya, pasti Bapak bingung mau ngapain. Ya, iya punya waktu luang untuk ngerjain media. Oke lah, katanya leader nyiapin waktu 2-3 jam. Tapi persoalannya 2-3 jam ini mau ngapain, betul ya? Kalau misalnya ada orang diketemuin, oke. Tapi kalau nggak diketemuin terus ngapain? Apakah saya diam aja? Ya jangan. Jujur aja dulu, waktu saya pertama kali gabung, ini yang diterapkan leader saya ke saya, makanya jujur aja hari ini saya masih di depan kalian. Waktu dulu, saya waktu pertama kali diajak ngejalanin media, pertama memang belum teratur saya. Karena masih banyak alasan saya waktu itu. Dibilang, Padam hari ini kemana? Jawaban saya pertama, kerja Pak. Pulang kerja ngapain? Kalau Jumat saya futsal, ya kan? Kalau lain-lain kadang saya ke gereja, gitu kan. Terus dia nanya, menurut Pak Adam kegiatan ini efektif nggak? Jadi saya disuruh untuk memilih mana yang menurut Pak Adam efektif, mana yang enggak. Kalau yang enggak, kita buang ganti sama yang lain. Paham ya? Ini penting. Jadi harus ini komunikasi sama leadernya. Karena leadernya lebih tahu harus diapain ke bapaknya. Contoh misalnya bapak punya waktu luang dari jam 7 sampai jam 9 malam, betul ya? Kalau nggak ada orang yang diketemuin, harus ngapain? Jangan habiskan waktu itu cuma ngobrol dan nggak jelas. Diajarin gimana caranya presentasi, gimana caranya mengundang, supaya dia paham secepatnya. Jangan tunggu nanti HS besar ini baru diajarin, jelas nggak masuk. Nah ini kesalahan kita yang dibilang tadi itu. Kalau teman-teman dulu ingat materi yang namanya The Golden Age, masa member itu 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu selain dikejar biar dia punya bonus, kejar supaya dia punya pemahaman tentang media. Yaitu tadi bisa prospek sendiri minimal 2 minggu, minimal pilihan pertama, kedua, ketiga. Apa perusahaan, produk, marketing plan ini dulu di awal, nggak usah motivasi dulu. Karena kalau dia nggak paham perusahaannya apa, dia nggak tahu produknya apa, apalagi dia jelasin bonusnya, ya gimana dia cara ngomong ke orang, betul ya? Ngerti ya? Mau ngomong ke si A, bingung, perusahaan aja nggak apa. Itu perusahaan dari mana itu ya? Izinnya berapa lama? Pemiliknya aja nggak tahu.
Terus gimana dia mau ngomong kayak orang, betul kan? Makanya ini 3 bulan pertama ini dia harus bisa nih. Dulu waktu saya pertama gabung itu, waktu saya dikasih waktu cuma 2 minggu. 2 minggu ini udah harus bisa prospek orang, member baru tapi. Saya yakin di sini ada yang 6 bulan belum bisa ngomong langsung ke orang. Dulu saya seminggu aja udah gatal mulut saya mau ngomong ke orang, cuma dilarang. Ya jangan dulu, Pak Adam bisa ngomong, tapi keyakinan belum sekuat itu. Akhirnya sabar, karena memang itu kan kita selalu ikutin arahan leadernya. Tenang aja, Pak Adam undang orang aja, edifikasi aja, nanti giliran saya jelasin, ada kok waktunya Pak Adam ngomong. Jadi waktu kita ngomong tuh di salah-salah prospek itu ada. Contoh misalnya, Pak Adam tolong bukain SMS bonus, waktu itu masih SMS. Tolong bukain SMS bonus. Kita buka, kita ngomong, Pak ini bonus saya kemarin, saya dapat bonus sekian-sekian, lumayan loh Pak, bisa beli cilok. Jadi kita dilibatkan untuk bisa ngomong, supaya apa? Melatih keberanian kita ngomong ke orang. Karena ada orang juga malunya minta, walaupun bonusnya 2 jutaan, dia malu ngomong ke orang. Makanya teman-teman leader pun kalau mau prospek, apalagi ada member baru, dia ajak, jangan ditinggal. Ya nanti dia belajar Pak, jangan. Dia belajar itu sama kalian, biar langsung dia ingat, langsung dia lihat, langsung dia praktek. Karena kan materi saya pernah melihat, mendengar, melihat, melakukan, mengajarkan, betul ya? 4M itu namanya. Paham ya? Jadi member baru ya jangan ditinggal. Kalau saya cerita dulu, leader saya ngajarin saya itu bagaimana caranya supaya saya diajar untuk benar-benar ikut apa yang dilakukan. Kalau teman-teman kan biasa kan suruh member barunya ngundang, ya kan? Supaya di prospek. Waktu itu leader saya nyari undangan sendiri, tapi saya diajak. Biasanya kalau teman-teman member baru yang bawa undangan, baru leadernya kan dampingin kan. Ini enggak, leader saya ngundang, bukan undangan saya, tapi saya disuruh ikut untuk prospek. Jadi pertama saya protes, Pak kan saya nggak ada undangan. Terus dia nanya, emang kapan Pak ada mau belajar? Oke, saya ikut. Di saat saya ikut, ya dia suruh saya prospek. Minimal ngomong perusahaan, minimal ngomong produk, marketing plan setengah-setengah, yang penting bisa jelasin bonus sponsor, jelasin leadership, udah cukup. Nanti sisanya dia yang selesaikan. Akhirnya kan kita terbiasa belajar untuk ngomong, betul kan? Ngomong minimal di depan 1-2 orang dulu. Jangan bilang ngomong di depan 5-10 orang, kalau di depan 1-2 orang ini kita nggak berani. Itu penting karena apa? Karena kalau misalnya kita di depan 1 orang aja kita gemetaran, ngomongnya kayak gitu-gitu, gimana ngomong di depan 10 orang, betul ya? Yang kedua kita harus on point. Artinya apa? Kita mau ngomong ini topiknya apa? Misalnya kita mau jelasin media, kita harus paham media supaya kita ngomong ke orang itu ngerti apa yang kita omongin. Jangan ngomong media kita udah ngarang ngidul kemana-mana, ngomongin ML-ML yang ngapain gitu ya, nggak nyambung kita. Jadi pentingnya didampingi leader itu supaya kita tertata, teratur. Makanya kan ada bahasa trustful leader gitu. Jadi di sini kita harus kerja sama teman-teman. Member yang baru sama leader harus kerja sama. Member mengundang, didampingi leader, jangan biarkan dia prospek sendiri. Karena ini juga bahaya. Kalau dia prospek sendiri mungkin dia paham kok perusahaan udah 23 tahun Pak, pemimpin atau pemiliknya anggota DPR, dia paham itu. Tapi ditanya, itu MLM ya? Kalau sih tanya kayak gitu, jawab gak dia? Gak tau juga ya, MLM apa bukan, gak ngerti. Kan gawat, betul ya? Jadi tugas leader mendampingi itu untuk apa? Untuk menjawab semua pertanyaan yang datang. Itu pentingnya, jadi dampingi. Karena kan mentalnya dia belum sekuat itu. Saya dulu buktikan dia waktu saya mau berani prospek sendiri itu, leader saya bilang bukan masalah nggak ngasih Pak Adam ngomong atau nggak Pak Adam prospek, tapi ada waktunya. Artinya memang benar-benar kita sudah bisa terlatih, udah bisa memahami apa yang kita kerjakan saat ini, boleh ngomong. Artinya apa, di fase dimana kita udah bisa mendengarkan dengan baik, bisa melihat dengan baik, bisa kita ngomongin dengan baik. Ada waktunya. Jadi misalnya di awal Bapak di fase belajar aja dulu, dengarin aja dulu apa kata leadernya, ya? Jadi di satu sisi juga Bapak punya kemauan dulu untuk mau belajar, ini penting juga. Karena kadang-kadang leader itu udah ngedorong, benar? Ayo Pak, ayo kita ngundang, ayo kita ke pertemuan, ayo kita prospek segala macam. Leader udah dorong segitu kuatnya, tapi si member masih sibuk sama alasannya sendiri. Makanya saya pernah ngomong ke teman-teman, kalau kita konsep belajar nih, contoh kita sekolah. Kalian pernah sekolah Pak? Pernah ya? Lulus apa? SMP, SMA? SMA?
Nah, kalau kita sekolah, kita yang ke sekolah atau guru yang datang ke rumah, Pak? Kalau kita sekolah, harusnya kita yang ke sekolah, betul ya? Jadi murid itu ngejar ilmunya ke gurunya, bukan guru yang datang kejar-kejar. Kalau guru yang datang kejar kan namanya les private, betul ya? Ya kan? Les private tapi bayarannya mahal. Jadi sama di konsep media, kita harus mau belajar, jadi orang yang mau belajar. Ada bahasa atau istilahnya itu haus ilmu. Kita kejar dulu ilmunya. Jadi kita punya keinginan, misalnya hari ini bapaknya punya waktu nih. Kan namanya leader itu kan dia bukan cuma ngurus kita doang, gitu ya. Kalau leader yang punya jaringannya besar, tim A gerak, tim B gerak, itu udah ratusan orang. Ya dia nggak ngurus kita doang, gitu ya. Jadi fungsi teman-teman di sini adalah apa? Selain apa harus benar-benar mau belajar, keinginan kuatnya untuk belajar itu harus ada. Jadi misalnya gini, hari ini teman-teman punya waktu, saya punya waktu doang dari jam 7 sampai jam 9, Pak. Komunikasi sama leadernya. Pak, saya mau belajar dong. Apapun itu belajar, mau belajar buka website kah, gimana cara posting, atau sekedar untuk belajar 5 pilar, atau belajar bagaimana jelaskan marketing plan. Yang penting ada waktu minimal 1-2 jam untuk belajar itu. Paham ya? Karena kalau nggak ada gitu ya leadernya juga bingung gitu loh. Ya karena kan ngurusnya bukan satu. Bayangin aja kayak bapak punya leader tinggal di Nusa Dua, bapak tinggalnya di mana? Di mana bapak tinggal rumahnya? Di mana dia tinggal, Pak? Daerah apa itu? Daerah mana? Lebihan Semang berarti Mengui berarti. Iya. Nah bayangin tuh, leadernya tinggal Nusa Dua, bapaknya di Lebihan Semang, Mengui lah kayak gitu. Satu di Mengui, terus satu di Sanur. Bayangin leadernya satu. Bapaknya, Pak bantuin saya, latihan semal. Yang di Sanur teriak, Pak bantuin saya juga. Minta waktunya sama jam 7 malam. Contoh aja nih. Sementara leadernya satu. Gimana caranya dia bantu keduanya? Dia membelah diri kayak amuba? Gak mungkin, betul ya? Orang dia manusia. Saya pernah dulu punya kasus di mana member-member itu karena gak janjian dulu minta bantuan di waktu yang sama, enggak kebantu. Dia bilang leadernya malas. Ada statement kayak begitu. Sampai ada bilang gini, Pak saya ngajuin resign aja dari media karena leadernya nggak mau bantu gitu dia bilang. Saya bilang bukan masalah nggak mau bantunya, kamu nggak komunikasi dulu. Ya karena kan yang ngebantu kamu ini bukan satu orang gitu. Maksudnya leader ini bukan cuma ngurusin kamu doang, ngurusin banyak orang. Sementara kamu nggak komunikasi dulu. Pak saya mau prospek jam 7 ya. Kalau kamu ngomong dari kemarin kan bisa diatur waktunya, betul kan? Oke, si A mintanya jam 7, si B mintanya jam 7 pula. Sekarang kita cari solusinya apa? Si A tinggalnya di Mambojong, si B tinggalnya di Kute. Kita cari jalan tengahnya, ketemunya di Mambojong, betul kan? Supaya waktu sini ke sini juga dekat, sini ke sini juga dekat. Bisa leadernya bantu keduanya di waktu yang sama, walaupun waktunya jam 7. Tapi ini komunikasi dulu. Nah dianya diam. Terus leadernya bantu yang di Nusa Dua, dia teriak-teriaknya di Denpasar. Kumaha caranya leader bunuh diri? Nggak mungkin kan di waktu yang sama bisa membelah diri, betul kan? Nyawanya satu di Nusa Dua, nyawanya satu di Denpasar gitu. Senggopong gitu. Iya, nggak bisa pakai begitu. Di saat dia nggak kebantu, dia bilang ini, Pak saya resign aja dari media. Saya bilang, ya tulis surat aja ke Pak Nabalon minta resign gitu ya. Ya karena dia merasa nggak dibantu sama leadernya. Padahal dianya nggak komunikasi. Makanya pentingnya komunikasi antara leader sama member. Makanya fungsikan kalau teman-teman di tim leader kalian sudah ada grup WhatsApp-nya, selalu komunikasi. Kak hari ini saya mau ketemu orang jam 7. Leadernya udah paham dia harus ngapain, ya kan? Oh ini Kak saya mau prospek jam segini di sini. Saya mau ketemu sama ini di sini. Leadernya bisa ngatur. Kalaupun nggak diketemuin sekalian, dia bisa waktunya. Oh ini sama ini jam 7, oh ini sama ini jam 9. Efisiensi waktu juga. Ini pentingnya komunikasi teman-teman. Jadi ini kalau ini nggak jalan ya jelas akhirnya kita tuh kesannya aduh leader nggak ada pula, nggak bisa dibantu. Akhirnya teman-teman juga merasa capek, bosan sendiri. Udah belum bisa jelasin, leader nggak bantu. Akhirnya tinggal tunggu waktu dan menghilang dari mereka. Maka bahasa kerennya adalah pemahaman nggak ada, niat belajar nggak ada. Terus dia bilang leadernya nggak mau bantu. Ini permasalahan klasik. Tapi ini yang menjadi
penyebab penyakit yang Mbak Putu bilang tadi waktu kita ngopi di luar. Kenapa ya Pak hari ini muncul besok udah nggak ada? Mungkin kita nggak sadar, tapi ini ya sebenarnya masalah klasiknya itu teman-teman. Yang kedua, pentingnya kita punya pemahaman apa supaya kita bisa menjelaskan ke orang. Kalau teman-teman ingat, karena saya tiap hari saya juga memang nggak terlalu aktif komen di grup, tapi saya lihat postingan teman-teman. Contoh kayak kemarin postingan yang diposting sama Mbak Elena. Ada yang bertanya, betul kan? Masih ingat postingan Mbak Elena itu? Yang bilang orang itu, yang dia bilang kan saya mau kerja bukan ngeluarin duit. Masih ingat ya? Kalau kalian berhadapan sama orang jadi gitu, ya untung Mbak Elena udah bilang udah ada dengkot. Jadi dia udah tahu gimana cara nanganinnya. Kalau hal itu dilakuin ke dia, ke bapaknya, apa yang terjadi coba? Bisa bayangin ya? Bisa bayangin. Jadi pentingnya pengetahuan itulah untuk menangkap, karena pasti ada orang-orang kayak begitu di luar sana. Percayalah, di luar sana banyak orang juga bergerak di dunia yang sama kayak kita. Artinya Pak, di level multi level marketing juga. Yang notabene mereka juga cari mangsa dalam tanda kutip. Pura-pura dongo, blowan kayak gitu, tapi mereka tuh cari mangsa loh. Di saat kita udah ketahuan blowannya, kita jadi korban mereka berikutnya. Maka saya bilang tadi pentingnya kita pahamin dulu. Percaya diri kita harus bisa banyak belajar. Yang berikut ya harus selalu komunikasi sama leader. Jadi misalnya kalau ketemu orang yang seperti itu, segera komunikasi ke leadernya. Saya masih ingat dulu jaringannya Arta, dan saya waktu itu langsung bekam Stephen. Sama siapa lagi satunya? Mereka kejebak sama yang namanya perusahaan piala. Masih ingat ya namanya KPF. Ya, itu jual beli emas itu. Mereka kejebak karena dapat gaji pokok 2 juta. Padahal 2 juta itu cair jika kamu lakukan transaksi. Jadi sebenarnya nggak ada gaji pokok. Misalnya kamu kerja di restoran, kamu kerja nggak kerja tetap 1 bulan dapat gaji kan? Nggak seperti itu konsepnya. Tapi mereka iming-imingnya dapat gaji pokok sekian, bonus sekian dan lain-lain. Ya. Tapi di saat dapat gaji 2,5 juta itu, lu harus minimal lakukan namanya minimal prospek itu yang dibilang. Lu harus adakan prospek itu selama 25 kali dalam 1 bulan. Kalau nggak 25 kali, jangan harap 2,5 juta itu cair. Itu di luar misalnya kamu dapat nasabah, terus dia bisa beli emas. Atau misalnya dia investasi sekian 100 juta, baru kamu dapat bonus sekian. Itu hitungannya jelas semua. Akhirnya waktu itu saya langsung ngomong ke Stephen, percaya sama saya, nanti begini. Kan mereka kan ikut ininya, presentasinya. Jadi si Stephen ya training ikut. Stephen belum jawab, saya udah jelasin panjang kali, dia bilang gini, iya Pak, seperti yang Bapak jelasin. Karena saya nggak pernah ikut, karena apa? Manajernya dia itu teman saya. Dia suruh saya cari orang kaya. Saya bilang, Pak, ini yang kerjain dia. Jadi maksudnya teman-teman yang sudah leader harus backup membernya ini ya, karena hal-hal seperti ini tadi. Jadi biar, karena mereka kalau nggak kuat mentalnya ya, mohon maaf, 1-2 hari udah ninggalin Melia. Keburu dia ninggalin Melia sebelum kita ngajarin dia yang benar. Makanya pagari mereka ini 3 bulan pertamanya harus segera mungkin paham apa yang dia kerjakan. Materi paling dasar untuk member-member teman-teman. Ingat, yang paling penting yang saya mungkin teman-teman masih ingat semua. Harus segera pahamkan bagaimana caranya konsep dasar multi level marketing. Ini penting teman-teman, percaya saya. Karena materi ini kalau mereka nggak tahu, dia nggak tahu apa yang dia sedang kerjakan. Makanya tahu, itu MLM ya, pasti dia mundur dia. Padahal dia nggak tahu konsepnya seperti apa, betul nggak? Artinya MLM itu nggak salah, betul ya? Salah nggak sistem multi level marketing? Nggak salah. Yang salah apa pemahaman kita, betul ya? Kita belum paham MLM itu apaan. Karena MLM itu ya sistem penjualan, bukan sesuatu hal yang haram, betul ya? Tapi kalau kita nggak paham alurnya seperti apa, dari mana datangnya barang, betul ya? Sampai ke tangan kita jadi konsumen itu seperti apa, akhirnya di saat bilang, oh itu MLM ya, akhirnya kita bilang, oh iya, akhirnya apa? Mundur. Karena nggak paham. Makanya ini konsep yang pertama kali ini harus diingatin ini, harus diajarin segera nih konsep dasar multi level marketing, supaya mereka paham apa yang dia sedang kerjakan. Karena kan jelas beda kan konsep dasar multi level marketing yang kita kerjakan secara konvensional. Maka dibilang, oh MLM memperkaya di atas. Faktanya kan tidak. Maksudnya tidak semua MLM, betul ya? Banyak MLM iya memperkaya orang di atas. Paham ya? Tapi sesungguhnya memperkaya orang di atas adalah konsep konvensional. Betul kan?
Nah kalau kita nggak paham ini ya kita udah akhirnya iya juga ya. Nggak tahu kalau MLM itu nggak salah, tapi sesungguhnya nggak semua MLM juga benar. Ini penting. Jadi ini harus diingat benar-benar materi ini teman-teman. Dasar banget sih. Maunya tadi saya mau bongkar masalah konsep dasar multilevel kami. Ya ini udah leader semua ngapain itu? Cuma bapaknya doang. Ya jadi segera mungkin teman-teman yang punya member yang di bawah 1 tahun harus segera diajarkan bagaimana konsep dasar multilevel marketing supaya mereka tahu apa yang sedang kerjakan. Karena kalau ini nggak sampai akhirnya benar mau berapa member baru pun kita selesaikan, artinya kita closingkan cepat atau lambat mereka juga nggak akan bertahan. Saya yakin teman-teman yang masih bertahan hari ini di sini di Melia Sejahtera minimal punya pengetahuan tentang bagaimana konsep dasar itu. Artinya nggak ada yang salah dengan MLM karena itu kan sistem distribusi saja. Lihat, yang membedakan adalah apakah semua MLM itu baik untuk dikerjakan? Belum tentu. Ya, karena di situ kan ada syarat dan ketentuan. Sementara di Melia kita udah tahu nggak ada syarat dan ketentuan, betul ya? Makanya kita harus tahu bedanya MLM sama Melia seperti postingan Junaidin kemarin, betul ya Jun? Siap. Jadi kalau paham itu nggak mungkin dia akan minggu lagi, oh udah saya tahu nih, betul kan? Siap. Kuat nggak kamu setelah kamu tahu itu konsep dasar multilevel? Siap. Kuat. Jelas, itu jawabannya. Jadi dia akan minggu, oh itu MLM ya, tinggal jelasin aja. Dia mau jalankan ratusan MLM di luar sana pun, sekali kita jelasin MLM, pasti dia. Ya. Itu. Makanya yang penting ilmunya. Hanya saja kita kadang-kadang malas. Ya udahlah nanti dia belajar sendiri Pak. Jangan. Karena capek juga kita prospek orang terus teman-teman. Mending kita ngajarin 1 atau 2 tapi dia paham apa yang dia kerjakan. Kita ngajarin 1000-1000-nya hilang karena nggak paham. Siap ya? Siap. Bisa paham apa yang saya sampaikan malam hari ini? Bisa. Jadi jangan terjebak aktivitas yang dalam tanda kutip cuma makan waktu selesai. Yang kedua, sesegera mungkin upgrade pemahaman kita tentang media sejahtera secara keseluruhan, entah itu perusahaannya, entah itu produknya, entah sistemnya dan lain-lain. Siap ya? Karena kita ini leader semua. Supaya apa penyakit kita yang kemarin itu nggak keulang lagi teman-teman. Jadi kita masih bertahan hari ini, kita yakin banget sama media. Ya? Kita udah yakin bahwa media ini bisa merubah hidup kita jadi lebih baik. Bukan sekedar kita bertahan hidup, tapi merubah hidup kita. Maka tugas kita lah menyampaikan ini lagi ke orang-orang yang kita bersini. Supaya apa mereka juga punya keyakinan, punya endurance kayak kita. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan ke teman-teman. Ya kurang lebihnya mungkin ada yang bisa masuk di kepala kalian, ada yang kurang, itu kembali kita belajar bersama. Saya pun tetap belajar. Apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan luar biasanya kita tetap bertindak. Ada bonus, nggak ada bonus, yakin bahwa media bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada